Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua tersebut dan mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. "Mulai tekan kene, bapak iki sing jelasno kabeh," kata si sopir, yang artinya, mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semuanya. Tampak dari luar, bapak itu sudah sangat uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya saja. Lalu, ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lainnya kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat, yang di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU. Dan masih muda pula. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa sebenarnya dia? Nami kulo tamin. Kulo ngertos akeh sing kepingin jenengan-jenengan takokno. Enten opo sing kadene neng kene? Kata Mbah, yang artinya, "Nama saya Tami. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini." Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ono opo asli neneng kene?" kata Dini, yang artinya, "Ada apa sih sebenarnya di sini?" Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya kepada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Ki, opo gak ono sing jelasno nang cah iku mau kerja opo neng kene? Kok koyo aneh kaget ngono?" kata Mbah, yang artinya, "Gi, apa gak ada yang kasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali." Si sopir mulai berbicara, "Dereng Mbah, ngapunten." Atau yang artinya, "Belum Mbah, saya minta maaf." "Awakmu langsung balik ta? Gak meneae," kata Mbah Tamin, yang artinya, "Kamu mau langsung pulang kah? Apa gak besok aja?" "Boten Mbah, jenengan kulo kudu ngantar ibu," kata si sopir, yang artinya, "Tidak Mbah, besok saya harus mengantar ibu." "Ya wes, hati-hati, ojo langsung muleh, udine ono iku." "Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." "Itu?" batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan apa semuanya ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri. Sebelum Simbah tiba-tiba berbicara. "Metu ondo, aku weruh awakmu neng kono," kata Simbah, yang artinya, "Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ." Sri pun melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. "Culuk ono kancamu, ben ngerti alasan kene opo sedaya ono nang kene," kata Mbah, yang artinya, "Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku isi iling, cah cilik ayu, cerio, randuwen duso," kata Mbah, yang artinya, "Aku masih ingat anak kecil yang cantik, ceria, belum punya dosa." Lanjut Mbah,
Koyok cek wingi yo, tapi cah cilik iku saiki neng ambang nyowo, perkara santet menungso laknat. Kata mbah yang artinya, seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Taming menegang, kosa kata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lainnya bergidik ngeri. Cah cilik iku Dela. Yo iku seng neng kamar, kata mbah yang artinya, anak kecil itu Dila. Dia yang ada di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Yo, mangkane cah iku digawa nang kene. Disingitno ben iso tahan sampai ketemu awularane. Yang artinya, iya, karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disingitno tekan sinten, Mbah? Tanya Sri yang artinya, disembunyikan dari siapa, Mbah? Sri yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Taming menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Akeh sing rumbok roh, luwih apik gak roh wae, kata Mbah Taming yang artinya, banyak yang tidak kamu ketahui nak. Lebih baik tidak tahu saja kamu. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Taming mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu. Memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Saiki tak uruki tugasin jenengan kabeh yo, kata Mbah Taming yang artinya, sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Taming berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah, banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang, rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sumur. Di sana, tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini. Termasuk untuk basuh sudo, atau yang artinya tubuh mati. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Taming tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. Iyo, cara ngedusine pancen ono tata carane. Salah sijine kembang pitong rupo, kata Mbah Taming yang artinya, iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Taming menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa yang berbeda-beda diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Taming mengisi baskom dengan air, mencampurnya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu, ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri hanya menuruti apa kata Mbah Taming. Walau sebenarnya ia bingung, kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Taming baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri pun ikut membantu. Dan di sana, Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Taming dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Taming tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Taming melangkah pergi. "Mbah," kata Sri, mengejar Mbah Taming. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Kok tak ceritani, nek awakmu wes siap," kata Mbah Taming yang artinya, "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja." "Tugasmu kabeh ngurus Dela," lanjut Mbah Taming yang artinya, "Tugas kalian mengurus Dela."
Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Della, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah berapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Taming itu. Namun Sri hanya memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat, tidak ada orang lain. Kiri dan kanan hanya pohon liar yang kelihatan. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Taming pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Taming juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Taming. Sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah mulai gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya ada Erna yang tengah meringis menahan sakitnya. "Kon kene opo, Er?" kata Sri yang artinya, "Kamu kenapa, Er?" "Sri, aku oleh njaluk tulung," jawab Erna yang artinya, "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Jelok tolong opo?" wala Sri. "Engkau bengi wayahku ngedusi Della, iso mbok ganteni gak? Mene wajahmu tak ganteni." Yang artinya, "Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan. Namun, melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah mulai habis. Terpaksa, ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya dan keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam. Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri perlahan melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di sebelah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling. Seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini, ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini, Sri membuka keranda bambu kuning itu dan mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna ia dihamili oleh Mbah Taming. Namun, Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangan yang penuh luka borok. Di sana, Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Sri beringsut mundur, namun Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga, menunjukkan gigi hitamnya yang sudah membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo kwendok?" tanya Della yang artinya, "Siapa kamu nak?" Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Nang endi kindo?"
Yang artinya, di mana ini nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu. Namun, Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. Jawab nek ditakonin dok, kata Dela yang artinya, jawab kalau ditanya. Sinten jenengan? Atau yang artinya, siapa anda? Tanya Sri terbata-bata, nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela terbangun. Ono apa iki Sri? Kok Dela iso tangi? Tanya Erna yang artinya, ada apa ini Sri? Kenapa Dela bisa bangun? Bingung, Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, "Cak Kliwon kabeh!" Yang artinya, ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, sewu dinone are iki bakal entek. Kata Dela yang artinya, percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki. Lanjut Dela yang artinya, kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Dela tertawa terus menerus sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela. Ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. Kon lapo, jupukno tali ireng iku, kata Sri. Yang artinya, kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. Ono apa iki Sri? Tanya Erna yang artinya, ada apa ini Sri? Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku kepengen mulai, kata Erna yang artinya, aku ingin pulang. Sri tidak berkomentar apapun. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangan terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa seseorang. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal yang baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal sehat. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa ini. Namun di balik itu semua, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutup-tutupi. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? Sampai Sri teringat sewu dinone atau 1000 harinya. Kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon. Yang artinya, jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget dan membalas, awakmu pisan ta? Atau yang artinya kamu juga kan? Sri merasa ngeri, sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua kini terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama. Ia langsung berdiri. Mbah Taming mulai Sri. Ayo takon Mbah Asu iku. Pokoknya kudu jelasno ono opo ambek cah gendeng iki.
kata Erna sambil marah yang artinya, "Mbah Taming sudah pulang Sri, ayo kita tanya kepada orang tua itu. Dia harus menjelaskan semuanya, ada apa sama anak gila ini." Erna pun pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Taming. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah itu. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat dan semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan bingung. Keheningan mulai menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu mendobrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya. Terlihat kacau balau. Ia bingung. Kemudian berujar, "Gak krungu Mbah Taming nyalok ta? Ndang dibukane lawange," kata Dini yang artinya, "Kalian gak dengar Mbah Taming memanggil? Buka pintunya." "Heh, ojo ngawur kon," celoteh Erna yang artinya, "Jangan ngawur kamu." Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi. Sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Taming berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Taming tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka. Tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka. Padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Taming tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Taming masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Taming, menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Loro, Ki, loro," yang artinya sakit Ki, sakit sekali. Dela hanya menangis. Mbah Taming hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? "Sing sabar Yondo, mari iki puncak loromu," kata Mbah Taming yang artinya, "Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu." Ia masih mengelus-elus rambut Dela. Lalu Dela melirik Sri dan yang lain yang hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Taming lalu mengikat tangan Dela dengan tali. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Taming kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono," yang artinya, "Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun Mbah Taming tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir Mbah Taming membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung ada apa sebenarnya di sini. Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. "Menungso bejat," kata iblis itu yang artinya manusia brengsek. Mbah Taming terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Taming melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Taming membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Sri, Erna, meloko aku,"
kata Mbah Taming yang artinya, "Kalian ikut saya." Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi sebenarnya di sini. Mbah Taming duduk di teras rumah, kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu sebelum Mbah Taming menunjuk sesuatu di antara pepohonan itu. "Awakmu ison ndelok iku," kata Mbah Taming yang artinya, "Kalian bisa melihat itu." "Nopo to Mbah?" kata Sri yang bingung yang artinya, "Apa ya Mbah?" "Breneo." Mbah Taming menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Taming menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar. Perlahan setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Taming. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan, seakan mengepung rumah ini. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya. Sehingga Mbah Taming menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mengkok nang rego iku, ngono udange gawe lelembut." Kata Mbah Taming yang artinya, raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka. "Awakmu lali perintahku Sri, iku ngono bahaya, iso mateni Dela. Ojo sampai lali meneh ya Sri." Yang artinya, "Kamu lupa dengan perintahku Sri, itu sangat berbahaya, itu bisa membunuh Dela. Jangan diulangi lagi ya." Erna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara, "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kulo kalih Sri?" Kata Erna, "Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela. Kok bisa-bisanya dia mau membunuh saya dan Sri?" Mbah Taming duduk lagi lalu mengatakan, "Berarti wes ndelok awakmu yo." Yang artinya, berarti kamu sudah lihat kan? "Iku ngono Cahya Jati sing kepingin mateni Dela, tapi ra iso. Mergane Cahya Jati putus singgarahane, koyok sak bojo, santet sewu dino, mek diduweni ambek wong pados sing wes podo siap mati." Lanjut Mbah Taming yang artinya, "Itu adalah Cahya Jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh singgarahane. Seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung, ia tidak mengerti. Mbah Taming menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Taming mengatakannya, "Terlalu awam kanggo ngerti iki." Yang artinya, terlalu awal untuk mengerti ini. Intine, ilmu santet sewu dino iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sak kabehe keturunan iku entek. Lanjut Mbah Taming yang artinya, intinya ilmu santet 1000 hari ini adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Taming melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya sangat familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar. Sehingga sosok mendekat itu terlihat sangat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Taming mendekat ke arah mereka dengan wajah yang sangat letih.